Ya sabar dulu bang, jangan dulu sampai situ, jangan dulu sampai situ. Nah sekarang, ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Ya. bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. Berarti dia tidak menyembah anaknya. Kemeja lengan panjang idaman saudara masih di pojokan kiri bawah. Tolong diambil. Silahkan kunjungi juga toko kami. Terima kasih. Bunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel, Ya. bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Ya. Dikarunia bang, dikarunia. Iya. Mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus bang, Yesus. Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Yang kenapa kami sembah? Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Ya, posisi. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Kabar baik ya Bapak, asik deh. Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan, melalui Bunda Maria, Maria. Iya, pertanyaan saya, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Iya. Senang mewe rame. Yesus kan telah Senang diutus. mewe rame. Iya, tahu. Kenapa Maria, ibu kandung, tidak menyembah anak kandung? Bang, Iya. bang begini bang. Iya, gimana? Malaikat Gabriel datang, Datang. memberikan kabar gembira kepada Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, Ya, pahu. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Bukan begini bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Bukan begini. Maria harus menyembah Yesus. Lalu? Bukan. Kalian menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, Anda disuruh untuk menyembah Yesus juga. Terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus untuk menyelamatkan umat manusia, termasuk ibunya. Iya bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bukan menyembah. Bang, bukan menyembah sebenarnya bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Pertanyaan, kenapa negara itu ada bendera? Bang, Itu kan lambang. contohnya begini bang ya. Iya. Negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya, itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya? Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Ya, maksudnya begini, Yesus. maksudnya begini, Kenapa itu kan Maria tidak menyembah Yesus? Dengar dulu, iya. Gitu. itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada Karena itu. lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Ya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Ya. Ibu Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa lari ke Lambang bendera? negara, itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini contohnya seperti itu bang. Kita juga maksudnya untuk Kristen menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok, sebagai anaknya kan.
Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara disayang tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau iya begitu juga Maria kan? Iya, dia sayang anaknya. Iya. Pertanyaannya bukan Berarti masalah kan diibadah. Anjing kau itu. Ya, saya bukan Tuhan. Iya, dia kan Yesus iya, Tuhan. makanya begini Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan nggak? Itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingatkan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang. Makanya kau agama itu. Makanya dengar dulu bang, Apa kau itu? makanya mendengar dulu bang, dengar dulu bang. Iya, Wah. Maria ini menyembah anaknya atau karena dia tidak? dicuri. Supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Muhammad kuping Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Pertanyaannya, Karena kalian itu kan Maria ya, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, dahulu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya. Di Iya mana? bang, begini. Di mana dalilnya Maria Iya menyembah Yesus? mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga toh. Kasih, Ibu menyembah anak. Ibu menyembah anak, betul? Menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh, bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang kepada terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah. Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Itu Karena- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya begini, begini bang, begini bang, Ah. begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Bang Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Ya, dituhankan nggak? Ya bang? Dituhankan nggak sama ibunya? Tuhan kan. Bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus besar, sebagai Tuhan? duhai Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 nomor 6. Huh? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar. Sebab kalau sudah besar, kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Tuhan bang. Itu memberi kasih sayang. Artinya begini bang, artinya begini. Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya. sayang namanya anak. Pertanyaannya, Coba dengar, Bang. Bang, dia coba sembah dengar. tidak Bang, anaknya? Iya, coba dengar bang, coba dengar bang. Kasih sayang. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih sayang. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. bang. Coba dengar dulu bang. Bang, coba dengar dulu. Ya karena Coba dia dengar menyembah dulu. Tuhan. Ya itu makanya apa dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini bang, Yesus. itu makanya kami ada Natal Paskah. Nah, pas di malam Paskah itu, pas hari Paskah, pas hari Paskah, Iya. itu bukan begini bang, itu menyembah Tuhan. Iya. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti iya. kalian ini cucunya Karena Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh, bang, bukan begitu bang. Nah, tadi Anda mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Lah, tadi kalian bilang, Begini, kamu Bang. tadi ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang. Gimana ini orang ini? Bang, begini. Ah, Bang, begini bang. iya. Itu makanya begini, kami ada di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu, kami Iya. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Nah, Maria ada menyembah di- Yesus di gak? Minggu Palma.
Iya, kami menyembah Yesus. Marianya Marianya menyembah Yesus gak? Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. atau mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan Iya nih. lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak? Menurut saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi Yesus telah diutus. berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar bang. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh, Ngawur aja kamu. ngambur, bang. Kok ngawur? Bang, coba Gimana? dengar ya. Yang mana yang betul ini? Pening aku. Bang, coba dengar baik-baik ya. Coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel. Pantesan kamu Datang ditembak malaikat sama orang Gabriel Israel. untuk menemui Maryam. Iya. Kenapa? Terus? Kenapa? Malaikat Gabriel telah memberikan kabar gembira kepada Maryam Maria. bahwa kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya Itu kan? anak seorang. Ya, sabar dulu, dengar dulu. Itu makanya dengar dulu, Bang. Anaknya kan? Pantesan kamu Yesus. ditembak sama orang Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa ibu lagi tuh? Maryam. Jadi ada Itu makanya dengar dulu, Bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Kalau Maria kamu kalau kamu hebat tuh, kamu ke Israel saja. Di situ Muhammad sama Yesus itu siapa yang lebih ada? Israel tidak menyembah Jago, ya? Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, jauh. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya, Bang. Mana dalilnya? Ada di Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, tunggu ke Israel saja. Bang, begini, Bang. Oh, Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayo, mau diludahin kan? Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Abang? Mati meja. Kacau ini, teman-teman. Anakku yang adalah anakku, anakku sayang, oh anakku, anakku sayang, anakku sayang, oh anakku ya dende. Oke, Saudara Yus. Baik. Silakan Bang. Oke, di sini judul atau tema di sini Ibu Yesus menyembah. Iya. Ibu Yesus menyembah siapa? Ya kan? Iya. Kemudian, Iya. apakah ia menyembah Yesus? Iya. Oke. Nah, di Silakan sini Bang. saya Iya. beriman dalam Tritunggal ya. Nah, Jadi? Ibu Yesus itu menyembah kepada YHWH Allah ya. Nah, di dalam Yesus itu Sang Firman. Sang Firman Iya. Oke, sudah? Oke. Udah. Karena Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah. Tetapi dalam tulisan Alkitab, Yesus itu adalah firman. Nah, jadi siapakah Maria sembah? Ya tentu Allah Tritunggal. Ada dalilnya Bang. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa. Itu dalil ada ya, tapi tidak Coba. disebutkan Tritunggal ya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu berbicara bukan satu oknum, tapi berbicara dalam kejamakan. Maksudnya gimana? Oke. Maksud Maria ini nyembah anaknya atau tidak sih Bang? Dia menyembah firman.
Menyembah firman. Maksudnya menyembah anaknya gitu. Firman itu masuk kepada pribadi Yesus yang naturnya adalah dua, yaitu natur manusia dengan natur ilahi. Nah, yang disembah oleh Maria itu adalah natur ilahi. Yaitu Maksudnya dia nyembah anaknya. Firman Allah. Iya, anaknya yang disembah. Yang anaknya dalam natur apa? Natur keilahian. Iya, dia menyembah anaknya. Ya, anaknya yang dalam natur ilahi. Berarti Maria menyembah anaknya. Menyembah anaknya dalam natur ilahi. Yang natur ilahi ini anaknya atau bukan? Yang natur ilahi itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu anaknya atau bukan, Bang? Yang itu datang kepada manusia, yang turun kepada manusia. Ya, itu anaknya atau bukan? Ya, anaknya yang dalam natur kemanusiaan. Oh, berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Maria menyembah natur ilahi Yesus, bukan menyembah dalam natur kemanusiaan Yesus. Iya, maksudnya yang anaknya ini loh, yang kita pertanyakan sini anaknya. Ya, Hmm. Maria tidak menyembah natur manusia Yesus, tetapi menghormati natur kemanusiaan Yesus. Menghormati, menyembah. Jadi yang mana yang betul? Yang betul yang mana ini? Kan kalau di dalam konsep Kristen, Bang, Theos di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos datang mengambil rupa manusia. Berarti rupa Yesus dong. Yang menjadi Yesus itu kalau di dalam Filipi kalau di Filipi 2 nomor 6 itu tidak dua natur, Bang. Satu natur aja. Di Filipi surat Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu cuma satu natur. Jadi Theos yang tadinya adalah natur Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan natur Theosnya, lalu kemudian menjadi manusia Yesus. Berarti natur keilahian sudah berubah menjadi natur manusia. Nah, yang manusia ini adalah anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya yang adalah natur manusia itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, itu tidak pernah kita lihat, ya. Yeah. Tidak pernah kita lihat Maria menyembah dan sujud, berbentuk sujud, ritual dalam sujud untuk menyembah Yesus. Tidak pernah. Kalau Kristen? Ya, kalau Kristen itu menyembah. Nah, berarti sama ndak? Sama ndak Maria dengan Kristen? Yes, Maria tidak menyembah. Maria tidak menyembah, Kristen menyembah. Sama ndak posisinya? Dengar ya. Apakah Kristen pernah berhadapan dengan langsung kepada Yesus untuk menyembah Yesus? Tidak. Nah, tidak pernah, ya, sama seperti Maria. Tapi Maria ada Yesus, dia yang gendong. Anakku sayang. Nah, seperti itu. Yang kau pikirkan itu. Berarti Maria ini ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Kristen tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi Kristen menyembah Yesus. Kira-kira yang benar yang mana? Maria yang bertemu langsung dengan anaknya sendiri, tapi tidak menyembahnya, atau Kristen yang tidak pernah bertemu Yesus, tapi menyembah Yesus? Mana yang betul, Bang? Ya. Yeah. Di mana ayatnya Maria menyembah Yesus? Nggak ada. Dalam natur manusia Yesus. Ya nggak ada. Mau natur apapun dia, Maria nggak pernah. Ya, berarti ketika kemudian Maria menyembah Elohim, apakah itu menyembah anaknya? Apakah itu menyembah anaknya, Bang? Orang itu menyembah tubuh Yesus. Ya kan nggak ketemu, Bang. Kan nggak ketemu. Sama tuh. Di dalam Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus itu adalah ilahi. Berarti yang kalian sembah itu tubuhnya Yesus. Maria apakah menyembah Yesus? Tidak. Itu menyembah tubuh Yesus. Di mana ayatnya? Kolose 2 nomor 9. Coba, di mana? Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Kita dengar ayatnya. Coba. Ya, silakan. Silakan dibaca. Silakan. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian, mulai dari kaki sampai rambut. Berarti tubuhnya jasmaninya
Jasmaninya ini adalah ilahi. Di mana orang Kristen di situ disebut menyembah tubuh. Tidak ada Yang kalian sembah ini apa? Apanya Yesus yang kalian sembah? kan ini berbicara agama Iya. itu berbicara dalam iman. Iya, apanya Yesus yang kalian sembah? Apanya Yesus? Nah, iman Apanya Yesus yang saudara sembah? yang kami sembah itu adalah iman, bukan berbicara bukan menyembah suatu bentuk ataupun Loh, bagaimana ceritanya sesuatu bentuk kan? Yesus itu punya bentuk, jasmani Yesus itu punya bentuk. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, jasadnya Yesus itu adalah sembahannya Kristen. sebagai orang Kristen tidak menjilat ataupun menjilat tubuh Yesus ataupun mengusap-ngusap tubuh Yesus, tapi kami Lah, tapi dikatakan di dalam kitab saudara, dikatakan di dalam kitab saudara, tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Kolose 2 nomor 9, Bang. tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Anda muter dari kejadian. Kolose 2 nomor 9. Kolose itu ayat, dalil. Kolose. Ya kan? Kolose 2 nomor 9 itu dalil, Bang. Kolose 2 nomor 9 itu, Bang. Tubuh dengan suara itu apa bedanya? Kolose 2 nomor 9, Bang, baca. Ya, itu kan tubuh. Ya, tubuh jasmani kepenuhan keilahian. Apakah orang menjilat tubuh Yesus? Ya, derita lu. Kenapa kau tanya saya? Yang kita bahas di sini, saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhannya Kristen. Kok jadi saya yang Anda menjilat-menjilat? Urusan Anda lah itu. Kalau ada Yesus hari ini mungkin Anda jilat. Kan dalam kitab Anda mengatakan Kolose 2:9, jasadnya Yesus nih, Bang, jasadnya Yesus yang dinetein ibunya. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri, adalah Tuhanku sendiri. Itu dalam dalil Anda itu tuh jelas itu. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus yang dinetein oleh ibunya itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, tubuh Yesus yang digendong sama ibunya itu adalah Tuhan. Kenapa sekarang jadi berubah bukan Tuhan, Bang? Kenapa, Bang? Benar ya? Yang orang Kristen turuti adalah bukan sesuatu tubuh atau kedagingan, tetapi Dalilnya di dalam kitab Anda, tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan Anda. ajarannya, bukan apa Dalilnya, abang, jangan Anda mencoba untuk menutupi, Bang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi. Anda dengar dulu. Ya, Anda harus Kolose dengar begini. Kolose 2 nomor 9, Bang. Itu orang Kristen perlu turuti, tetapi apa yang dilakukan Yesus orang Kristen tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagaimana manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, itu mampu lakukan apa yang Yesus lakukan, berpuasa 30 hari, gitu kan? Nah, kalau orang Kristen melakukan 30 hari tidak makan, itu ya pindah alam, teman-teman. Nah, tapi ngaco. bukan disembah. Anda ke gereja, Bang. Bang, Anda ke gereja jilat pantat pendeta, jangan di sini. Gak nyambung. Sok cantik. Tidak ada orang bisa kau bodohi di sini. Saya bacakan dalil, ente bacakan apa? Bacakan apa itu? Jangan khutbah di sini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Jangan khutbah di sini, jangan khutbah. Jangan gurui saya tentang Bible. Kucakar mukamu nanti. Kau nggak usah ngajarin saya Kristen. Saya lebih paham Bible dari pendetamu. Jadi jangan kau ajarin saya. Oke? Kalian belum lahir, Bible itu sudah di luar kepala saya. Kau usah ngajarin saya. Saya justru kasih kalian dalil. Kenapa kalian tidak terima dalil itu? Kan saya kasih dalil bahwa tubuhnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Pertanyaannya, apakah tubuh Yesus ini disembah ibunya Maria? Jawabannya entah kemana-mana.
saya sedikit lagi asar ya, Dinda Dito. Dinda Dito di sini moderator juga, Siap, siap Abang Dan. Oke, Belum sip. yang ini. Oke, sip. Iya, Salam Abangku Gurunda Juma. iya salon. Ya, gimana saudara? Ini temanya supaya kita tahu ini Kristen posisinya di mana. Apakah Kristen ini pengikut Maria, ibunya Yesus, atau mereka bikin ajaran sendiri gitu? Apakah Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus juga menyembah Yesus seperti yang dilakukan Kristen hari ini, atau Maria tidak menyembah anaknya? Silakan. Maria tidak menyembah Yesus Abangku dalam wujud tubuh manusia gitu. Maria tidak menyembah Yesus. Iya. Berarti Maria ini Tetapi Maria menyembah keilahiannya Yesus. keilahian Yesus. Mana itu, Kang? Coba tunjukkan keilahian Yesus itu yang mana? Satu aja. Keilahian Yesus yang disembah oleh ibunya itu yang mana keilahiannya Yesus? Ini karangan kayaknya ini. Ya, Karena mungkin Yesus- menurut saya mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, Bang. Kalau mujizat yang dilakukan Yesus itu bukan dari Yesus, itu dari Tuhannya Yesus. Di dalam kesaksian Yesus, apa yang dia lakukan itu semuanya berasal dari Dia yang telah mengutusnya. Berarti dengan kata lain, Maria tidak menyembah Yesus, Maria menyembah Tuhannya Yesus, kan gitu. Nah, kalau Maria tidak menyembah Yesus, sedangkan Kristen menyembah Yesus, yang mana ini? Yang benar, Maria atau Kristen? Maria atau Kristen? Karena yang diagung-agungkan oleh Kristen adalah jasadnya Yesus yang mati di atas salib. Itu tubuh. Tubuhnya yang menjadi tumbal untuk dosa-dosanya Kristen. Maka Tapi tubuh tubuhnya kan Yesus, bangkit lagi, Bang. ya itu kan Tuhan Anda kan? Yang bangkit ini Tuhan Anda kan? Iya. Nah, sekarang Maria menyembah nggak? Maria menyembah nggak tubuh ini yang keluar dari kubur? Kan udah saya katakan, Bang, keilahiannya Yesus yang dia mati dan bangkit lagi itu yang disembah oleh Maria dan semua umat. Itu bukan Kristus. keilahian, Itu. saudara. Itu bukan keilahian. Dia adalah manusia, dia adalah makhluk yang dibangkitkan dari kubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Dia tidak ada sisi keilahian. Dia hanya mayat yang dibangkitkan untuk hidup oleh Tuhan. Tidak ada sisi keilahian. Sedangkan Oke. Maria, silakan. Oke. Abang kan tadi mengatakan kalau Yesus itu nggak memiliki keilahian. Nah, dia kan diberi kuasa atas itu, Bang. Makanya dia bangkit dan hidup gitu loh. Iya, diberi kuasa. Kalau dia- Diberi kuasa itu iya, sisi kalau- keilahian rupanya. Kalau diberi kuasa itu sisi keilahian. Kan bukan. Aku Karena- tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak ada sisi keilahian karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan kuasa tanda-tanda mukjizat di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus tak ada sisi keilahian sedikit pun. Yesus hanya manusia utusan di mana Tuhan menggunakan dia sebagai wadah untuk membuktikan ke tengah-tengah Bani Israel kalau Tuhan itu ada. Tapi Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus. Apakah Maria yang mengandung dan membesarkan Yesus juga berarti- menuhankan Yesus anaknya? Berarti Yesus itu bukan firman-Nya Tuhan. Alam semesta ini adalah firman-Nya Tuhan. Termasuk Yesus, termasuk saya. Oke. Nah, apakah Maria menyembah Yesus? Itu dulu. Kalau Maria orang yang paling dekat dengan Yesus aja tidak menyembah Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Wong ibunya yang manusia yang paling dekat, yang paling lengket, bahkan yang mengandungnya, bahkan yang berasal dari darah dagingnya sendiri, tidak menuhankan Yesus.
Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan, oke, berarti kan Yesus dalam dunia kan dalam bentuk pure manusia, Bang. Artinya dia ya sama dengan manusia, tapi dia ya, di satu sisi dia memiliki kuasa gitu. Kuasanya dari mana? Kuasanya dari Bapa. Dari Bapa. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Tapi kan dia sudah diberi kuasa, Bang. Diberi kuasa Di situ bukan kan, berarti dia Tuhan. Ayatnya kan kalau nggak salah ada ayatnya. Karena di situ Yesus mengatakan, kalau nggak salah ayatnya di situ ada Yesus mengatakan, karena telah diberi kuasa kepadaku atas semuanya gitu. Kalau Oh, nggak itu salah ya, bukan Bang. itu bukan anak Maria itu. Oh, itu beda itu. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Jadi Yesus. jadi itu diberi kepada siapa, Bang? Itu diberi kepada makhluk yang masuk ke dalam kubur oleh iblis. Iblis yang memberikan Siapa? kuasa kepada makhluk tersebut. Siapa? Kristus palsu. Mana dalilnya, Bang? Dalilnya, coba Anda lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Telah dijadikan menjadi Kristus. Sementara anak Maria yang asli telah jadi Kristus sejak dia lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, jadi maksud abang diganti gitu, nggak Yesus yang disalib? Bukan. Itu kan mengarah ke situ kan? Khotbah Petrus mengatakan Daud menubuatkan Mesias yang dibangkitkan itu tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. KPR 2, 31, 32, 33. Yesus anak Maria Oke. tidak ditinggal di kubur Terus? dan tidak mengalami kematian. Iya, oke. Terus pertanyaannya yang disalibkan siapa? Yang disalibkan adalah angkatan jahat. Orang yang Dalilnya menerima. dari mana kalau itu mengatakan, Bang, tentara Romawi itu tidak bodoh, Bang. Tidak bisa semudah itu dibodoh-bodohi diganti dengan orang lain. Gitu. Tentara Romawi, iya benar, faktanya begitu. Lebih kejam mereka tentara Romawi. Masa sekelas tentara Romawi aja kecolongan. Kalau Terus kenapa kata Maria tidak mengatakan mengenal kalau anaknya kalau gitu? Kenapa Maria tidak mengenal kalau itu adalah Yesus? yang disalib? Iya. Di mana? Matius 20. Maria tidak mengenal Dia Yesus datang ke yang kubur. disalib. Dia tidak menemukan mayat Yesus, malah dia bertanya kepada seorang, apakah Itu tidak engkau mengenal, abangku. Beda tidak mengenal sama dengan tidak menemukan gitu loh. Tidak mengenal, dia sudah melihat rupanya gitu. Kecuali dia sudah melihat jasadnya Yesus di dalam dia kubur. bertemu dengan Berarti dia seorang tidak yang mengenal. bernama Yesus dan dianggapnya itu Nah. tukang kebun. Kenapa dia menganggap Yesus tukang kebun? Gimana, Bang? Kenapa Maria menganggap Yesus itu tukang kebun? Penjaga taman. Maria menganggap Yesus di mana, Bang, dalilnya, Bang? Matius 20 ketika pagi-pagi Maria ke kubur, dia tidak menemukan kemudian mayat Yesus, lalu dia bertanya kepada seseorang yang dianggapnya penjaga taman, padahal dia adalah Yesus. Kemudian di Markus 16 nomor 12 diterangkan oleh pengarang Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, dalam rupa cahaya, kan? Dalam rupa yang lain, dalam rupa manusia. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Karena kan pada saat itu ketika Maria tidak menemukan mayat Yesus, disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Iya, dari mana Markus Benar. tahu kalau itu adalah Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku adalah kalau nggak salah ayatnya di situ, Yesus menyatakan dirinya kalau dia itu Yesus gitu. Makanya Ya, kan? dia mengatakan, Yesus "Beritakanlah mengatakan- kepada murid-muridku kalau aku telah bangkit," gitu loh. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus Itu Kristus. bukan di kuburan. Posisinya itu bukan di kuburan, abangku. Kita jangan melompat-lompat dulu. Iya, waspada katanya kalau ada yang mengaku Yesus Kristus, betul nggak? Itu bukan di kuburan kan? Waspada Yesus atau jangan mengatakan waspada? itu waspada. Sebentar. Itu Yesus mengatakan waspada itu setelah dia mau naik ke langit. Baru dia mengatakan seperti itu. Iya. Waspadalah. Ya. Waspadalah. Pada saat
pada saat dia menyatakan diri dia kan, pada saat dia menyatakan diri dia Yesus, dia belum mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, sekarang Karena penulis-penulis sebentar, Oke. sebentar begini ya Bangku. Karena dia bangkit dan naik ke surga, makanya dia mengatakan seperti itu, waspadalah terhadap yang mengaku sebagai Yesus seperti itu kan. Nah, karena apa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke. Gitu. Oke. Jadi karena dia Yesus sudah naik ke surga, maka di bumi maupun di alam semesta ini yang mengaku-ngaku Yesus itu sudah pasti tidak Yesus. Oke, Karena baik. faktanya Oke. pada faktanya mereka yang di situ termasuk kalau nggak salah warga-warga umat yang di situ melihat langsung Yesus terangkat ke langit gitu. Itu Oke. dia langsung. Kapan kemudian ada oknum yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Gimana? Kapan ada oknum datang kepada Paulus ngaku Yesus? Yang Paulus diketemui sama Yesus dalam bentuk rupa cahaya. Ya, itu kapan? Kalau itu kurang tahu Bang. Itulah yang harus Setelah dia diwaspadai. bangkit, atau saya juga belum tahu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, ya, kenapa dikatakan itu penyesat? Karena itu bukan Yesus. Makanya kalian, kenapa muncul materi ini? Ibu Yesus apakah menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan menyembah Yesus, mana dalilnya? Abangku izin turun dulu ya, ada kepentingan sebentar ya. Oke, baik, makasih. Oke, terima kasih izin ya Abangku ya. Ya, sama-sama. Waalaikum. Halo Bang. Halo. Halo. Iya, Ini Saudara kita bahas Joko. tadi bahas tentang itu ya. Ya, apakah Maria menyembah Yesus anaknya? Kalau pada Ya. awalnya kan Bang, pada awalnya kalau yang kita tahu itu Maria itu menyembah, dia ngikut ajaran yang namanya ajaran Yahudi Bang. Ya, betul. Sebelum dia melahirkan Yesus, tapi setelah dia melahirkan Yesus, kan dia ada dijumpa sama apa ya namanya Roh Kudus. Roh Kudus kan menyatakan kalau Yesus itu adalah anak dari Allah. Maka dari situ bisa kita simpulkan kalau Maria itu juga mengikuti apa kata Roh Kudus kalau dia akan menyembah Allah itu sendiri, Bang. Ya Nah, kan? Yesus yang keluar dari rahimnya ini apakah disembah oleh Maria? Karena kita mengikuti karena Maria mengikuti kata dari Roh Kudus itu, yang otomatis dapat kita simpulkan, Bang, Maria juga menyembah anaknya, Bang. Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Menyembah anaknya. Cuma kan? Iya. Iya, karena kan mana ya turun sabar ya Bang ya. Maria Ada tadi aku juga menyembah baca-baca. Karena Abang bilang tadi ada di Kolose 2 ayat 9 itu sebab dalam dia berdiamlah secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Itu ada ayat dari Kolose 2 ayat 9 tadi yang Abang bilang itu kan. Kalau aku mengartikan gini dia Bang. Kalau Tuhan itu adalah sebagian dari Allah. Jadi dia kayak memang frase ini menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari keseluruhan kesempurnaan Allah. Jadi aku kayak menyatakan kalau Tuhan Yesus ya karena aku Berarti juga ceritanya baca-baca gini, dari, saudara. Ayat-ayat yang Abang bilang tadi. Berarti gini. Ini anak. Maria kemudian meminumkan cucu. Ini yang diminum cucu ini anaknya adalah Tuhannya gitu. Jadi Maria sedang menyusui Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Kita bisa bilang kalau karena dia bagian dari manusia bisa kita bilang gitu Bang. Kan dia manusia tadi. Ya, Kan, Allah tadi kan ini muncul. yang manusia ini dinetein sama ibunya. Ini Tuhan. Salahnya di mana, Anakku Bang? sayang, yang adalah anakku sendiri. Salahnya di mana Bang? Kalau dia disusui, emang salahnya di mana Bang? Tong juga, Ya, Yesus juga membilang mana ya? Bukan. Ini pencipta langit dan bumi disusuin sama ibu. Jadi Berarti ibunya juga adalah Tuhan. kalau tadi Berarti ibunya juga dengar, Tuhan. Bang, kalau Yesus itu tadi kan apa? Ibunya juga Tuhan. Emang salahnya di mana kalau disusui Bang? Emang ada salahnya gitu kalau disusui?
Tidak ada salah kalau Emang yang kafir kalau disusui sama kalau yang disusui manusia? ini adalah anaknya disusui, tidak salah karena memang anaknya. Tapi kalau pencipta langit dan bumi disusui, terus? salah nggak itu menurut saudara? Pencipta langit dan Salahnya bumi. di mana bang? Salahnya di mana bang? Kalau disusuin, emang susu manusia itu kafir bang? Bukan, kalau yang disusui itu adalah manusia, Jadi? tidak ada yang salah. Tapi kalau yang disusui pencipta langit dan bumi, bisa nggak diterima sama logika Anda? Bisa bang, karena kan tadi kita bilang juga kalau Allah itu kan mengambil tubuh manusia. Jadi wajar Ya. nggak sih kalau dia disusui? Oke. Ya kan wajar nggak sih kalau dia disusui? Karena dia kan Iya, mengambil tubuh dari apa? Manusia. iya. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi sudah tak ada saat itu ya, sudah jadi manusia ya? Karena kan bang gini, kalau kan dia dibilang kan nggak turun langsung, tapi kan dia kan Yesus ini kan kalau dari Alkitab kami, kalau dia itu dibilang jadi anak dari Allah, kan itu kan? Ada itu dibilang tadi mana tadi ayatnya? Bentar ya, aku juga. Ini udah buat pencipta beberapa langit dan bumi kan materi. yang jadi bayi. Iya kan? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Iya. Nah, siapa Iya. yang berarti kita kehilangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pak, kalau ajaran kami Bang, Yesus itu kan anak dari Allah, yang otomatis anaknya yang turun, bukan Allah itu sendiri. Paham nggak sih sampai situ Bang? Berarti masih ada bapaknya, masih ada Tuhan lain. Masih Ya ada. ada lah Bang. Hah? Kan itulah dalam percayaan kami kalau Allah itu kalau Yesus itu anak dari Allah itu sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain selain si bayi ini. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain. Kalau dari kepercayaan kami gitu Bang. Masih ada. Masih ada Tuhan lain selain dari si bayi. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Kalau dari sama kayak gini Bang. Ibaratkan kan kita ayat bapak dan anak ini. Kalau kita dalam keluarga kan kalau anak ini tercipta dari ayah kan. Iya. Jadi mereka masih satu kesatuan Bang. Cuma kan dibedakan dari anak dan ayah tadinya. Ya, Tapi kalau jadi- dalam apa? Mereka jadi- tetap satu kesatuan karena si Ya, anak ini keluarga tercipta Tuhan dari lah ayahnya. ceritanya. Keluarga Tuhan, rumpun Tuhan, keluarga Tuhan. Itu Bang. Ya, jadi kalau dibuatkan kartu Bang, keluarga, karena kan, Bang, kalau dibuatkan dari kartu ajaran keluarga, kami, dia Bang, kalau adalah dari Bapak Alkitab Tuhan. kami, Yesus itu adalah anak dari Allah. Ya, jadi kalau dibuatkan kartu keluarga, Bapak Tuhan, Ibu Tuhan, anak Tuhan, cucu Tuhan, cicit Tuhan, tetangganya Bang, Tuhan. Gak usah ngeles Bang. Kalau dari ajaran kami kan Bang. Kalau dari Begitu ajaran ya? kami gak usah ngeles ya. Kalau dari ajaran kami gitu Bang. Jadi Iya, Bang. artinya ada Kalau keluarga memang, Tuhan. Ini kan kayak mana sih bilang kan ya? Ya, gimana? Gak usah gini Bang. Kayak Abang jadi ngarahkannya ke arah perspektif Abang. Sedangkan perspektif dari Alkitab kami kayak gini Bang. Yang kami Gimana jelaskan tuh? yang perspektif dari Alkitab kami dong. Iya, Sedangkan tadi Anda yang- mengatakan kalau dari perspektif ada- Alkitab kami kan. Ketika dia menjadi anak, masih ada bapaknya. Disusuin sama ibunya. Berarti dalam Iya. konsep agama Kristen ada ibu bapak, ibu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada anak Tuhan. Ada Salah, sepupu Bang. Tuhan. Perspektif Abang salah itu Bang. Ya, Kalau kita kan kayak Tadi ibarat Anda bilang ya, sendiri yang mengatakan ada bapak, ada anak, yang nyusuin bapak. ibu. Cuma ya ada anak, cuma gini loh Ibu Bang. Tuhan kan? Kan Maria ini sebagai perantara, Gospels. dengar loh Bang. Maria itu sebagai perantara. Dengar gak sih Bang? Dengar dulu Bang. Perantara gimana? Maria Dia itu hanya sebagai ibu perantara atau untuk bukan? melahirkan- Sebagai ibu atau bukan? Iya, ibu sebagai perantara. Nah, ibu, untuk ibu melahirkan, apa? putusan Ibu dari Tuhan Allah kan? ini. Ibu Tuhan kan? Iya, ibu Tuhan. Nah, ibu dalam wujud Tuhan. manusia. Cuma gak ibu Tuhan Ibu dalam wujud Tuhan. Tuhan. Berarti ibu Tuhan Iya. ibu Tuhan ini apakah menyembah anak Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus Bang. Maksudnya ibu Yesus. Maksudnya ibu Yesus. Iya, Maksudnya ibunya Yesus. Dalam- kan, kalau kita Ibunya percaya- Yesus itu artinya ibunya Tuhan. Nah, Iya Bang. Ibunya Iya, kami Tuhan percaya apakah kalau Tuhan? Maria itu ibunya Tuhan. ibunya Tuhan apakah Tuhan? Enggak, karena dia kan wujudnya manusia. Karena kan dia manusia Bang. Ibunya Tuhan apakah Tuhan? Dengar Bang, dengar. Dengar. Dengar Pak. Maria ini ditugaskan hanya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Nggak Bagaimana semata-mata kalau dia jadi Tuhan. bagaimana kalau dia Paham adalah sih, Bang? Tuhan yang datang dalam rupa perempuan untuk Kan melahirkan masih anak Tuhan? bagaimana? Hah? Mas kan masih bagaimana? Tapi kan Bukan ajaran begitu. kami, dia Coba hanya Anda sebagai baca perantara, Kejadian Bang. 1 nomor 26. Baiklah kita menciptakan Sabar ya, Bang, manusia ya. serupa Bentar, dengan kita. Manusia ada laki-laki, Bentar ya, Bang, manusia ya. ada perempuan. Berarti Tuhan Anda Bentar, ada laki-laki, baca, ada Bang. perempuan. Bentar, aku baca apa tadi? Apa tadi pertama? Apa ayatnya tadi? Kejadian Lupa kok. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian 1 ayat Hmm. 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Manusia itu ada dua jenis. Ada laki perempuan.
Berarti serupa Bentar, dengan Bang. Tuhan Anda, Biar berarti kubaca Tuhan dulu Anda ayatnya. ada laki, ada Biar salah perempuan. paham. Bentar bang. Bentar bang. Abang dari tadi bentar. Biar ku baca dulu ayatnya. Biar Iya. sama-sama paham kita kan. Biar pengertian kita di sini. Kalau cuma saya beda saya hidup- sudah paham, saya hidup sudah beda, paham. Bang. Agama Anda itu pagan. Masalahnya Saya sudah bang, abang paham, cuma abang bedakan dari apa aku bilang ya, bedakan kepercayaannya jadinya. Jadi kayak orang Enggak, punya memang perspektif beda sendiri dari kepercayaan abang kita itu. memang beda. Di situ pagan, saya enggak. Memang beda, Bang. Oke bang, bentar ya bang. Iya, Berisi silakan Anda perintah baca. Allah untuk menciptakan manusia menurut gambarannya dan rupanya, sehingga mereka dapat berkuasa atas seluruh ciptaan bumi ini. Rupa manusia ada berapa rupa? Laki perempuan kan? Iya, Berarti serupa dengan Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. serupa belum tentu sama loh bang. Lalu apa maksudnya ini? Ambil dari agama, kitabnya agama orang Anda ambil untuk apa? Jadi Adam sama Hawa serupa sama Allah, berarti Allah juga menurut kepercayaan orang abang sama Allah, berarti Bukan saya, Anda yang punya kepercayaan bahwa manusia itu serupa dengan Bang, Tuhan abang nggak Anda. percaya sama Adam dan Hawa? Saya percaya dia manusia, tapi dalam Iya, kitab saudara berarti mengatakan dia manusia Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Berarti abang percaya kalau Allah itu dua? saya tidak menganut itu. Tapi kan Anda yang- perspektif abang kan tadi mengarahkan kayak gitu, Bang. Menciptakan kan abang juga percaya kan kalau Anda beriman manusia enggak? diciptakan sama-sama. Anda beriman tidak bahwa Tuhan Anda serupa dengan Adam, serupa dengan manusia? Beriman enggak? Karena iya lah bang, beriman. Bang, Beriman. kalau itu. Anda beriman kan? Nah, sekarang Tunggu bang, biar ku cari ya. Bentar bang. ya, sekarang Bentar bang. rupa manusia itu laki perempuan kan? Kenapa Anda mau ingkar lagi? Ada bang, Tadi Anda iya. mengatakan Maria ibu Tuhan. Iya. Bapak adalah Terus? Bapak Tuhan, ayah Tuhan. Ya, tapi kan gak semata-mata kalau kita membilang karena rupanya mirip sama Tuhan, gak bisa juga kita bilang kalau dia juga Loh. punya gender laki-laki sama Maria perempuan. tidak iya kan? menyembah, Maria tidak menyembah Kan itu Yesus. Kenapa Maria Enggak, tidak dengar, menyembah Bang. Berarti kan Yesus? dengarkan, Karena Bang. Maria Berarti- juga adalah Tuhan. Kedudukan Maria Kenapa lebih Maria tinggi. tidak menyembah Yesus? Iya. Kan aku bilang tadi bang kalau Maria itu menyembah Yesus setelah dia menerima Roh Kudus. Oh, tidak menerima, ada dalilnya. perintah dari Dalilnya Roh di Kudus untuk mana? melahirkan Di mana dia. dalilnya Maria menyembah Yesus? Waduh bang. Waduh bang. Bentar ya bang ya. Aku ada tadi Pak. Bentar ya bang. Silakan. Kalau saya, Maria tidak menyembah kemudian anaknya karena kedudukan anaknya ya anak Tuhan, sementara dia lebih tinggi, dia adalah ibu Tuhan. Kan Tuhan Anda serupa manusia. Manusia ada dua rupa, laki perempuan. Nah, Maria ini adalah Tuhan perempuan. Tuhan perempuan yang melahirkan Tuhan laki-laki berupa anak Yesus. Jangan setengah-setengah kalau pagan bang, harus total. Jangan setengah-setengah. Jadi Tuhan Anda itu Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada om Tuhan. Om Tuhan itu adalah Zakaria. Tante Tuhan Elizabeth. Sepupu Tuhan adalah Yohanes. Sepupu Tuhan adalah Tuhan. Coba bang baca bang. Tante Coba Tuhan baca, Bang. adalah Tuhan. Coba baca. Omnya Tuhan adalah Tuhan. Kan Anda sudah mengakui tadi keluarga Tuhan. Makanya abang jangan terlalu ibaratkan abang ini. Ini abang bukan ibaratkan udah menyebarkan ujaran kebencian aja gitu bang kalau. Loh, kok kebencian Bentar ya, pula? Bang, ya. Aku cari lagi data dari kamu. Kok kebencian? Iya bang. Loh, apa yang ya, ujaran kebenciannya di mana? Anda mengatakan Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Baca Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 3. Yohanes 3 nomor 6. Yohanes Nah, coba. 6 ayat. Yohanes 3 nomor 6 coba. Ya. Yohanes 6 ayat. Yohanes 3 ayat 6. Iya. Bentar ya. Coba baca. Yohanes 3 nomor 6 coba baca. Ayat 6. Habis ini saya mau ibadah, ada Dinda Dito Ya. nanti yang lanjut. Menjelaskan tentang dua jenis kelahiran dari daging manusiawi dan kelahiran dari roh spiritual. Daging Nah, melahirkan itu apa daging. Daging melahirkan daging. Ya kan? Maria daging melahirkan Yesus yang daging. Maria bukan daging juga. Ya, Maria melahirkan daging. kan gini bang. Maksudnya? Yesus dilahirkan dalam bentuk Gimana? manusia, yang otomatis dia ngambil wujud daging kan? Iya. Iya kan? Ia melahirkan Yesus Bapak dilahirkan dalam atau bentuk ia manusia, yang melahirkan otomatis Bapak atau dia- Maria? Bapak atau Maria? Iya, yang melahirkan. Maksudnya? Ia melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Yang melahirkan kan? Eh, Ini kalau dia, aku tanya dulu, kalau dia dilahirkan yang pertama atau sebelum dia turun? Sebelum dia turun Iya. atau sesudah dia turun? Maksudnya apa ini? Turun dari ayunan atau bagaimana maksudnya?
Gini bang, kan tadi kalau kami kan Yesus dilahirkan setelah dia diperintahkan oleh Allah. Berarti dia setelah diperintahkan atau sebelum diperintahkan? Dia Yesus lahirnya, tidak pernah maksud aku, diperintahkan untuk lahir. Jangan Anda ngarang. Yang diperintahkan melahirkan adalah Maria. Yesus tidak pernah diperintahkan, Yesus lahirlah, nggak ada itu. Jangan tipu-tipu bang. Yang Yesus diperintahkan buat turun kan? Yang otomatis dia diperintahkan. Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Mana bang? Kan Yesus ditugaskan untuk. Mana dalilnya? Dalilnya, saudara. Dalilnya di mana Yesus diperintahkan turun? Yesus, Tuhan junior turun ke bumi. Iya, Tuhan senior, siap komandan, saya turun. Ya, nanti di dunia ada ibumu, ibu Tuhan ada di bawah. Kamu akan ketemu dengan sepupu-sepupumu dan juga adik-adik kandungmu. Dinda Dito monitor standby Adinda. Siap abangku, standby di sini. Iya. Apa yang harus saya Dari baca? ayat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 38. Silakan. Ayat 38. Silakan. Ya. Silakan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan aku untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia turun Mana, dari surga untuk melakukan kehendak siapa? Karena diutus kan? Iya. Dia turun ke Itulah dunia. Allahnya, Bapaknya bang. Bapaknya yang mengutusnya. Dia karena dia oleh Allah Bapaknya. Ya. Bapaknya yang mengutus dia. Iya. Terus? Sekarang yang di Filipi 2 nomor 6, siapa yang mengutusnya menjadi manusia? Baca dulu. Ya, silakan. Bentar. Baca Silakan. dulu. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. ayat berapa? 6, 7 dan Nama aja 8. dulu, jangan banyak kali. Aduh. Harus 6, 7, 7, 8. Oke. Kalau dari abang lah, karena abang coba perspektif abang, apa lah abang tentang ayat ini? Loh. Menurut abang, Bertentangan baca dengan lagi. Yohanes 6 nomor Kenapa tadi 38. bilang ayat ini? Enggak. Bertentangan. Tadi abang bilang Coba Filipi makanya 2, baca. kan? Abang dulu lah, kan abang tadi yang bilang ayat ini kan. Kalau perspektif Ya. abang apa dah dulu? Baru ku bilang lah perspektifku kan. Kan gitu Oke. aja tadi rulesnya ya kan. Theos Oke. tidak sekarang, Bang. mempertahankan Kok berarti keteosannya. Filipi 2 bang. Filipi 2 dulu bang. Abang Nomor tadi 6. bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa itu bang isinya? Ya, Theos tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Bentar ya bang ya. Hah? Kok ditanya aku? Kan masih Iya dong. pendapat abang. Kan tadi Coba tadi baca di dulu. dalam Yohanes 3:38 Yesus utusan. Sekarang di Filipi yang kamu sembah itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang mengutus dirinya. Beda kan? Itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. dan Mengosongkan mengaku dirinya. seorang hamba. Jadi seorang hamba. Dia sendiri kan yang turun. Dia sendiri kan yang turun. Sedangkan Yohanes 6 tadi dia utusan. Beda. Sekarang kembali kepada tema. Apakah Maria menyembah anaknya? Bentar dulu bang, masih ku baca loh. Bentar ya bang ya. Udah nanti kamu malu kali kalau kamu baca lagi itu. Udah Aku tinggalkan gak itu. bakalan malu karena aku gak bakalan malu bang karena Nah di apa? situ Karena Tuhanmu aku percaya sama sendiri. Tuhan. Kalau Filipi 2 Tuhanmu sendiri yang datang. Kalau di dalam Yohanes 6 tadi Tuhanmu sendiri, Yesus Dari sendiri yang mana? mengaku. Aku bingungnya kan bang, di mana di sini menyebutkan dia datang sendiri? Lalu yang mengosongkan diri itu siapa? Sendiri, dia sendiri. Siapa itu yang mengosongkan diri siapa? Kan bang dia gak bilang kan kalau dia Yang mengosongkan diri kan itu dia- siapa? Dia, karena dia kan disuruh untuk diutus. Dia siapa yang mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Hah? Mengosongkan diri? Iya siapa itu? Kan gini bang, dengarlah dulu. Kan dia di sini gak ada dibilang dia kan, aku datang sendiri nih. Aku turun sendiri. Dia aku mengosongkan sendiri. diri. Kan gak ada dibilang dia. Mengosongkan Gimana dibilang diri, dia, coba? tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri Iya kan, dan mengambil mengosongkan rupa. diri. Ya otomatis kan
Hah? Mengambil rupa? Iyalah bang, orang dia diutus di awal kan dia di awal dia Di situ tidak dikatakan Makanya diutus terkait loh. dia diutus yang Aduh, ambil. parah ini. Di Tapi kan dia Filipi bersangkut paut sama apa tadi bang? Yohanes tadi, Filipi Bang. 2, Yohanes Filipi tadi 2, bersangkut paut sama Filipi ini 2 berarti, tidak ada diutus. Di Filipi 2 ada diutus. Itu jangan kau tambah-tambahin. Tapi dia juga nggak ada yang mengutus dirinya sendiri bang. Tapi dia juga nggak Dia ada mengutus sendiri dirinya yang mengosongkan Itu diri. mindsetnya. Dia sendiri yang mengosongkan Mana? dirinya. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa itu? Iyalah bang, otomatis kan dia mengosongkan diri Siapa sendiri, Bang, itu setelah yang dia mengosongkan diutus diri itu sebenarnya. siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Tuhan Yesus, karena dia telah diutus bang tadi di Yohanes. Di Yohanes dia udah diutus. Coba tunjukkan di mana dia diutus di Filipi situ. Bang, kenapa Coba. Filipi kan beda ayat bang. Ya, kan beda Kan di Yohanes pengajaran. tadi dia diutus kan. Kan aku bisa Sekarang begini. Yohanes itu memberitakan Yesus ini manusia kan? Iya. Ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus ini datang Tuhan yang datang sebagai manusia? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Aku adalah aku sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Aku sendiri. Ada nggak? Ya udah bang, karena kan dia diutus Nah, bang. jadi Filipi ini apa? Filipi ini apa? Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Ini siapa? Apa tadi pertanyaannya? Bentar. apa Adakah pertanyaannya? Yesus mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak? Nyatakan. Internet. Lanjut. Dinda Dito, boleh masuk? Saya titip dulu. Silakan. Dinda lanjut dulu dengan guru saya ya, Saudara Joko. Jangan kemana-mana. Silakan Dinda. Bang Andi, saya Mana bang ibadah dulu. Umar lah? Saya ibadah Udah dulu. di sini lagi ibadah dulu Bang Sumaknya. Iya. Aku ngikutin dari tadi, aman. Sabarlah bang. Santai Iya. aja. Sama aku. Oke, jadi Joko stagnan di nggak bisa membedakan di Yohanes. Udah pergi. Ya. Ini gimana sih? Ini lagi ngomong loh aku. Gak bisa membedakan Yohanes. Yohanes mengatakan dia utusan. Silakan. Yohanes mengatakan Yesus utusan. Filipi 2 nomor 7, Theos yang mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Theos ini siapa yang mengutus kalau kamu katakan Yesus itu adalah Theos? Dengar. Jadi gini dia itu. Kan dia tadi udah diutus, yang otomatis dia mengosongkan dirinya sendiri. Paham nggak sih? Setelah dia diutus, dia baru mengosongkan dirinya sendiri. Itu dia. Jangan kayak Coba. tiba-tiba dia mengosongkan diri tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada apa lah aku bilang, tanpa ada alasan lah aku bilang. Sedangkan tadi Coba aku aku bilang baca di dulu Yohanes ayatnya. ada alasannya. Kau baca ayatnya dulu. Coba aku yang baca ayatnya ya, atau kau yang baca Yes. pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kita sudah meninggalkan ya, persepsimu adalah Yesus utusan. Nah, di Filipi pasal 2 nomor 6 nomor 7, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nyanyi siapa? Elohim bukan? Iya. Iring. Yang mengosongkan diri berarti Elohim apa Yesus? Hah? Apa tadi? Yang mengosongkan dirinya ini Elohim atau Yesus? Yesus adalah Elohim itu sendiri, anak Elohim. Oke. Bagian dari Elohim. Jadi Elohim mengutus dirinya sendiri begitu. Enggak, bagian dari Elohim, tapi dia anaknya. Paham nggak sih kalau kita ayah dan anak itu kan sama-sama satu bagian? Jadi anaknya ini Elohim sendiri. Iya. Yang Elohimnya gimana? Gini, perspektif kalian itu kan kalau dia ngutus dirinya sendiri, sedangkan tadi kan udah gue bilang kalau di Yohanes itu kan udah dijelaskan kalau dia diutus. Kalau dia diutus kan, baru di Filipi ini dia bilang gini, baru dia kayak ngosongkan dirinya sendiri lah buat manusia. Itu Oke. dia alasannya dia ngosongkan diri. Oke. Dia kan kamu mengatakan di Yohanes tadi, Yohanes 20, itu dia utusan. Siapa yang mengutus dia? Bapaknya, Allahnya. Allahnya itu Elohim atau bukan? Iya. Mereka dua Jadi, kan Elohim. Anak dan bapak kan Elohim. Satu kesatuan, orang itu kan sebenarnya satu. Cuma kan diciptakan Yesus, mau diturunkan ke bumi sebagai alat pertukar apa ya? Mana tadi ya? Lupa gue. Loh, jadi gimana? Kok jadi muter? Kok jadi muter? Jadi Kan Bapak muter-muter. Bapak Kan itu aku bilang, Elohim, Yesus itu Elohim. Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Maksudnya?
Bapak itu sendiri bukan kan. Oh bukan. Oke, udah paham. Oke, udah paham. Oke, Allah itu sama Yesus itu kan beda, cuma mereka satu kesatuan. Mana Oke. Allah Coba. ayah dan anak. Oke, coba. Oke. 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Elohim itu siapa? 2 Korintus Pasal 11 nomor 31. nomor 31. Ya. Tuh enak kali di Allah itu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji dari selama-lamanya. Nah, Elohim itu adalah Bisa. Hah? Oke. Elohim itu adalah Tadi kan pas aku bilang tadi kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Oke, Yesus itu katamu Allah juga. Iya. Kayak mana ya? Dungu kali sumpah kelas. Jadi gini, ayah dan anak itu kan satu kesatuan, yaitu anak tercipta dari ayah. Jadi mereka kan satu kesatuan ya. Oke, tak kasih lagi supaya beda. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu-satunya Allah itu siapa? Apa? Satu-satunya Allah itu siapa? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Oke, kita buka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripada asal segala Nah, sesuatu yang ada berapa Allah di situ? dan satu saja yaitu Yesus Kristus yang dibolehkan segala sesuatu yang dijadikan dan karena Dia kita hidup. Paham? Sebentar, pertanyaanku. Satu Yesus Kristus. Pertanyaanku. Yesus Kristus. Dengerin dulu. Pertanyaanmu. Satu-satunya Allah siapa? Yesus Kristus. Paham gak sih? Kau baca yang benar. Kau baca yang benar. Sebab ada satu Allah saja. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari suatu. Oke, berapa? Untuk Dia kita hidup. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Ya. Allah dan Tuhan itu beda atau sama? Mereka ayah dan anak, mereka satu kesatuan. Dengarkan. Oleh Allah. Dengarkan. Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Allah dan Tuhan, cuman hanya membedakan Allah dan Tuhan. Bentar, ku search lah dulu di Google. Pun udah bodoh ini jadinya ya kan. Jangan dibawa bodoh lah. Sebab 1 Korintus 8 nomor 6 itu kok cuman baca tapi congormu kemana-mana dek. Congorku kemana? Baca pelan-pelan. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Gak dibaca ya. Loh, sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba pakailah akalmu. Kau sekolah kan? Jadi Allah dan Bapa, Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Tunggu ya. Masih mikir. Sama sih. Yang bilang Allah itu Tuhan kan sama itu kan. Allah sama Tuhan itu sama kan? Ya kau jawab dulu. Apa versimu? Ke dirimu sendiri dulu. Mulai otak kosong, cuman bisa nanya-nanya balik. Ini lagi dulu nih. Oke. Sebentar, biar aku baca ya. Ini kan kalau cari referensi dari Google nih, soalnya kita kan negara maju nih. Negara maju enggak, Deng. Orangnya bodoh semua. Kau enggak pede sama bebelmu tadi itu. Secara bergantian untuk merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Berarti itu kan satu kesatuan kan? Kalian bilang aja satu. Oke, menurutmu berarti sama, Tuhan dan Allah sama. Dengarkan. Jadi Tuhan dan Allah sama. Kalau begitu satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Hah? Maksudnya tadi? Kan aku jelaskan, jangan mutar balik. Kan nanti awak menjelaskan balik dibilang mutar-mutar nih. Ya kan? Kan aku bilang dari awal, aku udah berstatement. Kalau memang Tuhan sama Allah itu kan, Yesus sama Allah itu satu-satu. Banyak cakap kau, kosong kau nggak punya otak. Satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau kau bilang barusan Tuhan dan Allah ini sama, Bapa dan Yesus harusnya sama dong. Yesus Bapa itu sendiri kan? Jangan cuman belum paham kok kutek-kutek. Hai, dompalak Kordoba. Sejak kapan kau mau jadi debater kayak begini? Jadi menurut persepsi ini Paulus membedakan. Sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Tapi satu kurios atau Tuhan ini Yesus. Kalau kau mengatakan Tuhan dan Allah ini sama,
Yesus Bapak itu sendiri. Kalau sudah Yesus dan Bapak itu sendiri, yang dinenenin sama Bunda Maria itu Yesus apa Bapak? Jangan sok-sok pintar kali di sini. Baru ilmu Google diplesetin sesat kau. Nah, kembali lagi ke tema. Rusak. Tadi disamain nggak mau, ya kan? Mintanya dibedain. Terus sekarang jawabannya menyamain. Tuhan dan Elohim dia bilang sama. Ya sudah. Berarti kan yang Elohim menjadi manusia tadi itu adalah Yesus. Yesus, Elohim itu sendiri, it mean adalah Bapak itu sendiri. Kalau Bapak Tuhan pencipta langit ini ternyata yang jadi manusia, Nina Bobo. Bukan Nina. Tuhan Bobo. Oh Tuhan Bobo. Makanya kalau Coba kasih dia coba. Ya, siap. Apa sih? Joko, Debat kayak gini bro, maksudku. Joko, Apa itu, Pak? Tuhan kamu sebenarnya ada berapa sih, bro? Satu. Satu siapa namanya? Tuhan Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dia Allah, dia satu kesatuan bagian dari Yesus. Karena dia bapaknya. Satu kesatuan itu lebih dari satu atau satu? Hah? Maksudnya? Kalau Namanya udah kalau kesatuan itu satu atau lebih dari satu? dengar. Kalau bapak sama anak itu satu kesatuan atau enggak? Apa itu? Bapak dan anak itu satu kesatuan atau enggak? Beda, bapak dan anak beda toh? Ya Tuhan, beda ya. Itu kalau bapaknya tiri mungkin beda. Oke. Makanya. Ya, terus Kalau anaknya kita debat Maria, kayak gini, anaknya Maria dengar dulu, siapa? kalau kita debat kayak gini, Ya kalau udah debat kayak santai, gini, jangan dikit-dikit aja menyampaikan sama ucapan gua, kebencian jangan gitu. panjang Joko. Akan Jadi aku bapak, simpel, jadi Bapak. diputuskan dulu nih, bapak dan Yesus sama atau beda? Sama satu kesatuan. Sama, udah cukup. Ya, satu kesatuan. Kan Ya aku udah. bilang. Terus yang dikandung Ayat Bunda dengan Maria, itu satu kesatuan. ya udah, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Bukan bapak. Bukan kan Yesus? Kan Katanya dia sama. Yesus. Katanya siapa? Lah, satu kesatuan. Satu kesatuan itu beda atau sama? Satu kesatuan belum tentu sama, belum tentu beda. Belum tentu sama, belum Gimana tentu ya? beda. Oke, apa jawaban Gimana apa aku nih? bilangnya? Dengerin dulu. Ini maksudnya bahasa Indonesia apa nih? Belum tentu sama, belum tentu beda. Ini bahasa Indonesia apa nih? Dengar ya. Kan aku bilang kalau kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Ya Yesus udah anaknya lanjut, berarti. udah. Kalau Nah, dari waktu kita Yesus, manusia dengerin, memang. dengerin. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Ya, waktu Yesus jadi Maksudnya? bayi. Maksudnya gimana? Waktu Yesus Maksudnya jadi siapa yang Tuhan gimana? bayi, dengerin dulu makanya, Mbak. Jangan ditabrak kalau orang ngomong. Oke. Waktu Yesus jadi bayi, siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Kalau menurut Alkitab kami Yesus. Kalau dari kitab kami Yesus. Jadi bayi itu adalah Tuhan. Iya. Oke. Karena kan memang dia diutus Baik, bapaknya. cukup. Apakah Tuhan Oke, itu terus? apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa ya tentu maha kuasa. Baik. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Bayi Yesus maha kuasa. Maksudnya gimana? Apakah bayi itu adalah Tuhan? Nah, ini dia. Kan dia Tuhan. Cuma kan dari ayat Filipi ini kan udah dibilang dia. Kalau dia kan Saya mengosongkan ulang dirinya ya. sendiri. Apakah bayi Yesus adalah Tuhan? Dari ayat Filipi ini, dia tetap Tuhan. Cuma dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia jadi manusia biasa. Waktu dia jadi kekosongan Tuhan, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan, tapi dia kan udah mengosongkan dirinya. Oh, Tuhan kekosongan Tuhan. Ya Tuhan. Makanya kalau sekolah itu belajar betul. Baik. Ya Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria punya bayi? Sebelum Maria punya bayi, sebelum dia berjumpa dengan Roh Kudus, dia mengikuti ajaran Yahudi. Saya Itu ulang dia ya, bahasa menuhankan Indonesia nih, Allah itu Joko. sendiri. Saya ulang nih. Siapakah Tuhannya Maria waktu Allah Maria sebelum dia punya bayi? dengar Allah sebelum mengandung Yesus, tapi dia setelah mengandung Yesus dia menuhankan Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya, Jadi anakku adalah Tuhanku. iya. Yang disembah Maria siapa? Kan aku jangan muter-muter loh. Nanti aku dibilang muter-muter. Oke, kalau bayi itu lagi tidur, terus mau disembah apa dibangunin apa ditunggu bangun? Kalian yang muter, Gimana? Kan Yesus dia Ya. Ditunggu bangun dulu gitu. Apa tadi pertanyaanmu? Coba, ini udah termasuk penghinaan nggak sih? Loh, kok penghinaan orang ini? Bunda Maria punya bayi kok. Coba ini dari termasuk penghinaan nggak sih? Kagak, orang Bunda Maria pernah melahirkan kok. Iya, terus
Ya makanya ditanya, Ya, terus apakah kenapa yang tadi bilang dilahirkan bangun-bangun? Maria itu adalah Ya apa Tuhan? pertanyaan? Enggak ada yang menghina di sini. Iya, Tuhan. Ini, Iya, ini kan aku bilang kenyataan, Tuhan bro. juga. Ini kenyataan. Iya semua ajaran itu belum tentu kenyataan. Semua ajaran kita itu masih cerita fiksi. Mana? Nggak usah kemana-mana. Iya, mana lebih tua Maria? Mana Tadi lebih yang duluan bilang kalau ada ini Maria semua atau tentang Yesus? kenyataan. Joko dengerin dulu, Joko dengerin dulu. Ah. Mana lebih Apa duluan itu? ada Maria atau Yesus? Maria, jelas kan dia enggak lah Yesus lah, karena di sini juga Lah, ada kok dibilang kalau jawabanmu? Yesus itu udah ada sebelum Abraham ada. Diulang dulu. Nah, Mana lebih duluan ada Maria daripada Yesus? Yesus Berarti lebih tua Maria mau daripada tahu Yesus. dari mana ayatnya? Nah, aku bacakan dia itu ada Diulang ayatnya. dulu nih, Itu makanya Yohanes jangan 8 ayat dipanjangin. 58. Joko, Hah? saya ulang ya. Apa? Iya. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Yesus. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Mau ku kasih tahu ayatnya? Mau ku kasih tahu ayatnya? Nggak Mau ku usah, kasih saya tahu percaya ayatnya? sama Apa kamu kok. ayatnya memang. Nggak usah, saya percaya sama kamu. Iya, oke. Oke. Siapa yang menciptakan Mana? Maria? Allah. Karena kita tahu yang menciptakan manusia itu awal-awalnya semua Allah. Bukan Yesus. Bukan? Allah. Bukan Yesus. Allah. Bapaknya Yesus. Satu yang Berarti tadi aku Yesus bilang tidak kesatu kesatuan dari Yesus tadi. Jadi Yesus tidak menciptakan. Kan Yesus itu anak dari Allah. Yang menciptakan Jadi Yesus itu Oke, Allah. kalau begitu saya permudah. Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Macet di sini. Saudara kau paham nggak? Ada macet di sini. Macet mikir. Oh, macet. Oh, sorry. Diulang ya. Apakah Yesus yang dengar? Masih gak macet, Kak? Apakah Yesus yang menciptakan Maria? Ah. Gimana? Hah? Enggak lah. Oh, berarti Yesus diciptakan. Enggak. Yang dengar ya. Semua kita tahu kalau yang menciptakan semua manusia itu adalah Allah. Dan kita tahu itu udah dasar kali itu pelajaran, anak SD pun tahu itu. Nah, terus kenapa lagi ditanya Yesus yang menciptakan Maria? Come on. Diulang ya, Pintar lah diulang dalam ya. agama. Diulang nih, diulang ya. Iya, ulang. Diulang, mana duluan ada Yesus atau Maria? Hah? Mana Halo? mana lebih duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Yesus. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Yesus. Ada Oke. ayatnya di kami. Berarti Iya, ada ayatnya di kami. Iya, berarti anak lebih tua daripada ibu. Apa? Anak lebih tua daripada ibu. Dengar ya. Aku aja dia. Ketawa, longor ketawa, lo Kau sendiri yang ngomong. Longor dia. Yesus kan, Yesus kan Tadi waktu kalau lahir gitu, dia baru pusing dibilang dia kepala aku anak nih. Maria. Waktu Oke, lahir, jadi dia dibilang jadi kesimpulannya, Maria. jadi Yesus kesimpulannya adalah Tuhannya Bunda Maria begitu. Iya, kan ya memang Wow. itu. Nah terus Ya, salahnya yang gimana? manusianya- Kalau Yesus menurunkan, apa salahnya kalau Yesus menurunkan Allahnya? Oke. Menuankan anaknya. Oke, di Yohanes 20 nomor 13 kata malaikat itu bukan di situ, bukan di situ, bukan di situ, bukan di situ. Yang Mana banyak ya? Tuhanku hilang, sebentar. Alah. Oh ya, aku ini. pergi nih. Yohanes 20 nomor 13. Oke, malas aku. Kalian kalau Udah. debat gini. Kalau debat, sejak kapan kau menang rupanya? Aku pikir yang bawa data itu tadi siapa? 1 Korintus 8 nomor 6, 2 Korintus 11 31. 1 Korintus berapa tadi? Yang 8 nomor 6 tadi, yang kau sudah melenceng jadi Oke, lupain itu. Oke, ini di sini pengajaran sebelum kau senang karena kemenangan ilusi ya. Yohanes 20 nomor 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" 20 nomor 13. Ini endingnya teman-teman ya, ini endingnya ya. Mana nih? Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Oke. Jawab Maria. Maria siapa Maria? Ibunya ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Tuhanmu sempat hilang. Ini mamanya loh, mamanya loh yang ngomong loh. Langsung masuk angin dia.
kan ujian Loh, ini kan membaca Bible. Coba kau yang baca, coba kau yang baca, coba kau yang baca, coba kau yang baca. Enggak, tadi kan kau bilang kan Tuhanmu pernah hilang. Kan itu tadi ngomongmu kan. Berarti kan kau udah mengarahkan Tuhanku, ujian kan? Sedangkan di Bible kami Tuhanku nggak telah diambil orang. Dengerin. Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 nomor 13 kau yang baca makanya. Hei, Dompala Cordoba. Oke, baca. Mengisahkan, Maria Magdalena bertanya kepada dua malaikat di mana di makam kosong. Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia. Malaikat itu sebelumnya telah bertanya kepada Ibu, mengapa engkau menangis? Maria dan tahu nggak sih kalau Maria Magdalena itu siapa? Ya, astaga, kalian sebenarnya nggak tahu Maria Magdalena itu ya? Makanya aku tanya samamu, ini ibunya atau bukan? Tapi yang jelas di sini ada tertulis Maria. Mana ada tulisan Magdalena di sini? Maria Magdalena, ya. Kita lagi bicara yang di atas atau bicara yang di bawah? Dengar ya? Hah? Nggak usah nangis begitu. Nggak usah lah. Serta dalam pernyataan Yesus dalam menyokong penawartan Yesus. Sedangkan Maria Magdalena sama Maria Ibu Yesus itu beda loh. Makanya Ya, jangan gitu, substansinya, Mas. substansinya. Sebatas gitu doang. Ya, substansinya. Tuhannya sempat hilang nggak? Tuhanmu sempat hilang nggak di Bible ini? Sempat hilang. Dia gak hilang, dia naik kata surga. Itu telah diambil orang, dibilang dicuri loh. Diambil orang loh, bocil. Kau baca itu gimana sih? Diambil orang itu tulisannya. Astaga. Kau baca di mana, Dompala? Tulisannya teman-teman, itu ada tanda petik tuh. Jadi di situ Tuhanku gimana kalau kita telah sama manusia? diambil Karena orang. kita mikirnya pakai logika aja ya. Kau curhat, buat apa nampung orang curhat? Kau dengarkan. Tuhanku telah diambil orang. Diambil orang itu kalau ndak izin itu dicuri apa dikasihin? Ini anak bocil atau gimana sih? Kalau aku yang nggak mengerti, Tuhannya yang namanya Maria ini, ya, itu diambil sama orang. Dia ndak tahu diletakkan di mana. Dalam kondisional seperti ini, siapa yang ngambil Tuhannya itu? Tuhan kayak barang gitu loh. Tuhan itu jadi kayak barang diambil sama orang gitu. Ini kayak gimana ini? Coba berpikirlah secara rasional. Kalau kau seorang akademis, ini tulisan ini, Tuhan itu dianggap sebagai barang, diambil sama orang. Ini Tuhan apa? Gimana sih? Kok nggak ngerti substansinya? Kalau maminya Yesus menyembah anaknya sendiri itu tidak rasional. Maminya Yesus yang melahirkan Yesus lebih tua Yesusnya daripada maminya yang melahirkan. Itu juga nggak rasional. Kalau memang Yesus ini disembah oleh maminya, yang anakku adalah Tuhanku katanya, itu dia itu jadi ibu Tuhan atau bukan ibu Tuhan? Coba jawab. Yang melahirkan ini ibunya Tuhan atau bukan ibunya Tuhan? Rasional dikit lah. Sekolah mamamu nyekolahin SD, SMP, SMA. Masa cuman kau balas menunjukkan kayak gini sih? Ayo Jok, semangat Jok, semangat Jok. Jok, jangan pelo Jok, jangan pelo Jok. Makanya diskusi ini untuk mengobati akal Joko. Kau kalau merasa orang pintar mau menang berdebat, data itu yang tertulis jangan kau pelintir Jok. Ya kan ada tuh lagunya yang top viral itu. Anakku yang adalah Tuhanku. Masa kau nggak denger itu sih? Mana ada mamanya nyembah anaknya gitu kan. Terus kemudian kalau ada filosofi surga di telapak kaki ibu, ternyata yang dialami oleh ibu ini yang anaknya adalah Tuhannya, kan kebalik, surga di telapak kaki anaknya jadinya. Maling kundang Dompala Cordoba. Cuman Jok. Makanya Jok, jangan kau durhaka sama mamamu Jok. Isang koriti aring
Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu, meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian, kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part, berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.